udah sampai di Banjarnegara. Timur, timur, let's go. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Santi Z Trader. Hari ini tanggal 29 Mei 2026, aku akan riding sendirian mulai dari Purwokerto menuju ke Gunung Kelut di Kediri. Kalau sesuai Gmap, dengan jarak 421 km akan ditempuh dengan waktu 10 jam 26 menit. Rutenya aku akan mengambil jalur tengah, yaitu mulai dari Purwokerto akan ke Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Gemolong, Ngawi, Nganjuk, dan berakhir di Kediri, kemudian baru naik ke Gunung Kelut. Yuk gas! Di perjalanan kali ini aku mengendarai Kawasaki Z250. Udah cukup lama nih aku gak coba lagi karena kondisi tanganku yang habis eksiden dulu belum nyambung ya, jadi hanya bisa pakai motor Kawasaki Versys 250 yang biasa tuh. Tapi karena sepertinya tanganku sudah cukup kuat, jadi ini adalah riding pertama aku kembali mengendarai Z250. Aku berangkat dari Purwokerto, tepatnya di Sukaraja itu jam 6:04 ya guys. Cuacanya dari awal start tadi tuh agak mendung-mendung ya, tapi nggak apa-apa sih, asal jangan hujan aja. Jadi sepanjang perjalanan tuh enak, adem. Jadi dalam rangka apa aku lakukan perjalanan ini sendirian? Yang pertama, kebetulan ini lagi long weekend, jadi aku sama keluargaku jalan-jalan, dan aku tuh penasaran banget sama Gunung Kelut yang viral, teman-teman udah pada kesana, jadi aku gas aja deh. Aku di Simsu Park, bisa lihat Sindoro dan Sumbing ya, kanan kiri jalan. Oke guys, kita ke Temanggung. Alhamdulillah sampai di Wonosobo tadi cuaca udah cerah ceria, jadi pemandangan gunung-gunung yang bisa dilihat nih diantaranya Sindoro dan Sumbing tuh bisa terlihat jelas. Inilah enaknya jalan sendirian, jadi aku kalau mau melipir-melipir suka-suka aja gitu. Guys, aku udah ada di kota Temanggung. Let's go. Aku nih abis dari lewatin Temanggung ya. Tadinya tuh mau sarapan dia pinggir-pinggir jalan, ada apa gitu ya. Tapi kebelet pipis, jadinya ya udahlah di Indomaret Point. Ya aku nggak tahu ya lewat mana. Kok jadi lewat perbukitan gitu guys. Tapi seru sih, jalannya lika-liku, terus yang penting jalannya bagus. Terus ini view-nya juga oke. Dusun Sijaran katanya. Ini dari Gemolong ke arah Sragen Madiun ya. Ini ada di Kecamatan Tanang guys. Aku udah di perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi satu langkah lagi ke depan itu aku masuk ke Jawa Timur. Tadi berangkat dari Purwokerto jam 5:30, berhenti sekali di Temanggung. Ini belum berhenti lagi karena aku mau sekalian cari pecel Madiun gitu. Yuk gas. Selama
Selama perjalanan tadi aku bisa lumayan ngebut juga ya guys. Aduh, enak banget nih ternyata pakai Z250 ini. Jauh banget tarikannya kalau dibandingkan dengan Versys 250 yang biasa aku pakai. Jadi sekedar kangen aja sama tarikannya, aku gas terus. Kebetulan jalannya kalau aspal mulus itu nggak bermasalah. Cuman tadi ada di Gemolong itu jalannya tuh kebanyakan cor-coran, jadi agak bumpy aja guys di sana. Selebihnya sih jalannya mulus dan kebetulan jalur di sini nih sepi. Contohnya seperti di hutan ini ya. Ya lawannya cuman sekali-sekali aja ada truk-truk gitu. Tapi mereka juga pada ngebut-ngebut banget. Jadi agak susah ya untuk balap. Kadang kalau jalan sama rombongan itu aku kalau lewatin kota-kota itu kan langsung ke lingkar luar aja gitu ya, gas-gas aja. Nah di kesempatan ini mumpung aku lagi sendiri, jadi kalau masuk kota itu aku kepoin juga sih, aku puter-puterin dulu gitu, cari alun-alunnya atau cari icon-icon yang ada di kota itu. Mumpung sendirian bebas. Persamaan dengan kota-kota lain yang aku temuin itu rata-rata akamsinya itu kesadaran berkendaranya tuh sangat kurang sekali ya, khususnya dalam mengendarai kendaraan bermotor. Jadi kelihatan betul kalau akamsi itu pada nggak ada yang pakai helm guys. Aduh, gimana nih? Ya sekedar himbauan aja, hanya sekedar helm aja itu kali aja bisa menyelamatkan nyawa kita kalau ada apa-apa. Ingat, kita sudah hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati. Ya, kebalap lagi. Tadi susah banget balap ya. Asem. Gak terasa sekitar jam 12.30 aku udah memasuki kota Nganjuk. Ini lebih cepat daripada perkiraan di Gmap ya guys. Aku di alun-alun. Tapi lapar nih. Aku cari makan. Nggak ada makanan khas ini gitu, pecel apa. Nganjuk melesat. Nganjuk ini merupakan kabupaten yang dijuluki sebagai kota angin terletak di Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini terkenal dengan landscape alam lereng Gunung Wilis, merupakan produsen bawang merah terbesar, dan kuliner legendarisnya ini nasi becek sama nasi tumpang guys. Kota Nganjuk berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan juga Jombang. Kalau di selatan itu berbatasan dengan Kediri dan Ponorogo. Karena kota ini
ini juga berbatasan di bagian selatannya dengan Madiun, maka aku dari tadi tuh nyari-nyari yang namanya pecel Madiun, guys. Pecel tuh. OTW. Pecel. Guys, akhirnya aku istirahat di dekat alun-alun. Nih alun-alunnya sebelah sana. Sini ada warung pecel. Jadi kalau di Nganjuk mau cari makanan khas Surabaya, Jawa Timuran, Madiun ya. Pecel itu khasnya Madiun. Nah, ada di sini nih. Namanya warung kerupuk pecel Ibu Petrus. Nah, kita coba ya guys. Untung masih ada ya, belum habis. Let's go. Astagfirullahaladzim guys. Ini munjung banget ya Allah ini. Seriusan ini satu porsi tau. Astagfirullah. Makasih. Maaf. Minta teh tawar anget ya. Mari makan. Pecel jumbo. Oh my god. Tapi ini yang banyak ya sih. Garpu ada mbak? Garpu. Oh iya. Makasih ya. Tawel. Bisan mau makan tadinya nggak dikasih. Pedes. Mantap. Sama rasa jeruknya. Ya. Mari makan guys. Selesai makan siang, aku pun langsung gas ke kota Kediri. Jaraknya nggak terlalu jauh ya, sekitar 1 jam sudah sampai. Ya elah, gagal estetik guys. Let's go, let's go. Go let's get away. Kita force exit. Karena sekitar jam 2-an aku udah sampai Kediri, waktu masih cukup panjang nih. Jadi aku sempatkan untuk explore dulu nih kota Kediri, mumpung masih siang ya. Kemudian dari sini kita akan naik yang jarak tempuhnya sekitar 1 jam ya, waktu tempuhnya. Jaraknya sih sekitar ya 50 kiloan lah ya, untuk naik ke Gunung Kelut. Aku sudah browsing, di sana tuh tutup jam 5 sore, jadi masih ada waktu lah. Kota Kediri ini merupakan kota tertua yang ada di Jawa Timur. Luasnya 63,4 km persegi. Seluruh wilayahnya merupakan enklave dari Kabupaten Kediri. Yang ada terbesar ini di sini Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara dengan panjang sekitar 7 km. Yang aku tahu, kota Kediri ini merupakan pusat produksi gula dan juga industri rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan rokok Gudang Garam berpusat di kota ini. Meskipun dari tadi aku perhatikan banyakkan pohon nanas ya di pinggir jalan daripada pohon tembakau, tapi tadi aku melewati perkampungan yang di sana tuh sepanjang jalan wangi banget harumnya tembakau. Kayaknya sih mungkin dari daerah-daerah dekat pegunungan ya. Tidak terasa ternyata tahu-tahu udah nyampe Gunung Kelut aja guys. Jalan dari kota Kediri ke arah Gunung Kelut ini tidak ada tanjakan yang curam-curam gitu ya seperti yang aku bayangkan. Jadi pegunungan ini
Kawahnya juga puncaknya itu tidak terlalu tinggi, yang bisa kita lalui dengan kendaraan bermotor itu hanya sekitar 1700 mdpl aja. Di sini kita harus ke parkiran motor yang ada di atas dan lanjutkan dengan naik ojek karena kita tidak diperkenankan untuk mengendarai kendaraan sendiri sampai ke kawah. Lapor ketua, sudah sampai Gunung Kelut ketua. Guys, aku udah sampai di Gunung Kelut. HP-nya malah lowbat, ngecas dulu ya. Nih guys, Gunung Kelut guys.
puncak Sumbing katanya. Jadi tebingnya tinggi banget guys. Udah ada bulan guys. Menjelang sunset di sini. Keren banget ya Allah, Masya Allah. Gunung Kelut adalah gunung berapi aktif di Jawa Timur yang terletak di perbatasan Kota Kediri, Blitar, dan Malang. Gunung yang tingginya 1731 mdpl ini sangat populer sebagai destinasi wisata berkat pesona kawahnya yang eksotis dan tiket masuknya juga sangat terjangkau, yakni sekitar 10.000 di weekday dan 15.000 per orang di weekend. Kawasan wisata ini menawarkan beberapa pesonanya, diantaranya ada Danau Kawah yang tadi di tengah-tengah tuh, yang merupakan terbentuk dari letusan dahsyat pada tahun 2014 yang membentuk Danau Kawah dengan air berwarna hijau toska yang indah. Jadi ingat di Kelimutu ya. Kemudian ada juga Puncak Purba. Area ini dikelilingi oleh puncak-puncak purba seperti Puncak Sumbing dan Puncak Gajah Mungkur. Kita juga bisa naik ke puncak itu dengan jarak dengan waktu tempuh sekitar 4 jam kalau dari pos tertinggi yang bisa dijangkau oleh kendaraan bermotor. Fasilitas wisata lainnya, pengunjung dapat melihat langsung terowongan Ganesha sepanjang 150 meter dan merasakan fenomena magnetic road. Aku sengaja tidak berlama-lama di tempat wisatanya karena selain matahari sudah mulai tenggelam, hari sudah senja, aku harus kembali ke Kota Kediri secepatnya karena aku juga merasa something wrong nih sama si kebo ijo ya. Jadi motor ini memang lama tidak dipakai. Kemarin tuh aku langsung gas aja, kok ada yang janggal ya, kayak aku sempat isi angin karena aku rasa oblak gitu ya, ternyata kayaknya lebih dari itu ya, ngerem pun udah bunyi-bunyi gitu. Something wrong with this bike. Waktu tadi aku numpang ngecas, ibu warungnya tuh cerita-cerita juga ya, katanya di Gunung Kelut ini ada pola yang terjadi terus-menerus, yaitu letusan itu sekitar 14 tahun sekali. Jadi karena beliau adalah orang sini, sudah mau pelajari kalau tiap 14 tahun sekali itu selalu ada batuk atau meletus. Terakhir ini guys, 2014 ya. Meskipun merupakan gunung berapi aktif, namun gunung ini juga bisa didaki dengan ada 3 jalur pendakian. Yang pertama itu ada via Karanganyar atau dari Kediri. Jalurnya katanya relatif lebih landai dan mudah, sangat cocok untuk pemula. Waktu tempuhnya sekitar 4-5 jam sampai ke puncak. Kalau dari Blitar itu via Karangrejo, jalurnya lebih menantang dan makan waktu sekitar 2,5-3 jam. Yang terakhir ada juga dari Blitar di jalur Tulungrejo. Jalurnya bisa lebih lama, yaitu sekitar 5-6 jam. Kalau kata teman-teman yang sudah pernah ke Gunung Kelut, di sini banyak komoditas nanas. Tadi juga sepanjang perjalanan naik ini, aku lihat udah seperti savana nanas ya guys ya, banyak sekali.
Ini bisa dilihat kanan kiri jalan ini banyak pohon nanas, tapi yang jual nggak ada guys. Tadi ada satu doang di tempat wisata ya, tapi aku nggak sempet karena kalau mau makan nanas tuh males kupasnya guys. Padahal katanya sih di sini nanasnya terkenal manis seperti nanas Subang. Jalanannya sepi banget, kayaknya aku pengunjung terakhir nih hari ini. Kebetulan ini adalah hari Jumat. Aku langsung gas ke kota Kediri, balik untuk cari penginapan di sana dengan jarak sekitar 36 km. Niatnya besok pagi aku akan mampir dulu ke bengkel resmi Kawasaki ya, mungkin ada di kota Kediri atau Nganjuk atau Ngawi gitu ya. Aku besok akan browsing dulu untuk make sure, karena nih yang paling mengganggu adalah rantainya tuh udah mulai kendor ya, jadi kletak-kletek gitu udah guys, nggak enak banget nih. Istirahat di kota Kediri ya, cari kota yang rame biar bisa ngopi-ngopi. Oke. Guys, tadi kan aku ada trouble di turun dari Kelut, terus aku cari hotel yang terdekat aja, dapat Viva Hotel. Ini dia roomnya superior, harga 400.000. Lumayan. Ya ampun nih. Aku pikir porsinya kecil ya, pesan 2 kalap, saya belum makan. Belum kena nasi. Oke, makan dulu guys. Guys, ini aku dapet hotelnya di Viva Hotel Kediri. Not bad lah ya. I am alone but not lonely. Ini grup dan juga chat-chat banyak sekali ya. Maaf belum bisa balas satu persatu. I am busy. Selamat pagi. Aku sarapan dulu sebelum gas balik. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bed, but I've come through. I need to go on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Jam 6.30 sehabis sarapan di hotel, aku pun gas menuju balik ke Purwokerto. Karena aku berniat untuk mampir ke bengkel Kawasaki untuk cek motor, sayangnya aku kepagian nih, berangkat jam 6.30, bengkel belum buka kan.
Tapi aku sudah lihat sepanjang perjalanan di kota-kota besar tuh rata-rata ada bengkel Kawasaki ya. Selain di Kediri, di kota Nganjuk juga ada, di kota Ngawi juga ada. Jadi nanti kira-kira jam 9 aku sampai di mana, cari kota terdekat di antara ketiga pilihan ini untuk bisa cek dan recheck. Søk mitt ansikt, sa du Gud. Ditt ansikt vil jeg søke. Denne ene tid og skue all din skjønnhet. O Fyll meg på din vei, o Gud. Din arm har gjort meg stødig. Du har vært min hjelp, mitt vern. Du mitt håp, du min frelse og arm. Aku di Jalan Sragen Madiun. Berarti pipis, istirahat deh. Mumpung ketemu Kawasaki di Ngawi, jadinya aku sekalian cek. Nggak taunya laharku oblak. Laharnya aja. Kawasaki Ngawi guys, mau cek tuh engine checknya sama rantai kendor. Malah baru ngeh ya, lahar gue oblak depan belakang. Masih 280 km lagi dari Ngawi ke Purwokerto. Still long way to go, maybe 7 to 8 hours. Ternyata aku habis banyak juga guys di bengkel tuh, dicek semua kan. Selain laharku yang ternyata oblak depan belakang itu ganti, kemudian rem depan aku itu kan bunyi-bunyi tuh ngepuk, udah kayak besi sama besi gitu, ternyata kampasnya habis jadi diganti. Selain itu ada baut di daerah mesin gitu, aku nggak ngerti apa ya tuh, katanya udah agak aus jadi dia masih bisa diakalin di las-las gitu. Terus ternyata mungkin karena ini lama nggak dipakai, olinya pun sudah berkurang gitu ya, padahal aku cek nggak ada rembesan oli. Nggak tahu nih kok oli bisa berkurang ya.
Yang aku sayangkan karena ternyata motor ini kurang fit kondisinya, aku tuh jadi batal lewat jalur selatan. Padahal dari Kediri aku tadinya mau balik tuh lewat Blitar, kemudian JLS Tulungagung yang keren banget itu, katanya udah nyambung. Terus ke Pacitan dan Jogja. Harusnya sih aku nginep di Jogja dulu, baru besoknya balik ke Purwokerto. Tapi ya yang apa-apa ya deh. Aku takutnya lewat sana itu kan sangat sedikit pilihan bengkel resmi Kawasaki ya. Jadi aku pilih lewat jalur utama aja. Karena tadi aku menghabiskan waktu cukup lama di bengkel yang ada di Ngawi, sekitar 2-3 jam ya. Jadi aku lanjut perjalanan melalui jalur yang kemarin aku laluin, Wonosobo, Banjarnegara menuju ke Purwokerto dengan jarak tempuh sekitar 421 km. Sampai di rumah tuh sudah malam ya, sekitar jam 8 malam. Kebetulan di daerah Temanggung sampai Wonosobo tuh aku kena kabut yang cukup tebal dan cukup panjang jalur kabutnya ya, jadinya tuh bawaannya ngantuk guys. Aku bentar-bentar tuh cari kopi terus ya. Ya Tuhan, ada-ada aja ini ya, camping paling boros. Udah gantiin spare part macam-macam, sekarang aki bermasalah. Untung ya, di depan pom bensin ada tukang aki. Kayaknya boleh juga ya jadi peluang bisnis. Mungkin karena aku pakai lampu tambahan di malam hari, jadinya tuh akinya tekor ya guys. Karena ternyata dari mesinnya itu nggak ngisi maksimal, lambat lagi pengisiannya. Jadi pas tadi aku ngisi bensin, matiin mesin, nggak bisa nyala lagi. Nah untungnya di depan pom bensin tuh ada tukang aki. Jadi aku putuskan untuk ngecas aja karena perjalananku udah sebentar lagi sampai sebenarnya. Sambil aku curhat, kesel. Aku lanjut perjalanan dan alhamdulillah sampai di Sukaraja jam 8 malam. Sempat juga dikawal sama brother satu aspal ini yang dari Tulungagung ke Sempor. Oke teman-teman, sampai di sini petualanganku solo riding ke Gunung Kelut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.